Selamat datang para penonton, para netizen, kembali lagi di Caur Iser. John, gimana kabarnya John? Udah lama nih gua nggak ngupload video. Udah, semoga lu pada baik-baik aja ya. Yang dari awal gua upload video Caur masih nganggur, sampai sekarang juga masih nganggur. Ya sabar aja dah. Gue juga kok. Iya. Ya, oke. Kali ini gue akan membawakan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang biasanya gue bahas TikTok, jamet, bocil ganggu. Sekarang beda. Gue akan membahas sesuatu yang sensitif. Apa itu? Agama dan kepercayaan. Wah, apakah gue sengaja mengundang amarah netizen dengan komentar-komentar dan pendapat-pendapat gua tentang agama? Tidak, gua tidak seperti itu. Kali ini gua bakal membahas atau mengulas tuntas 5 sekte aliran sesat atau semacamnya yang ada di dunia ya. Beritanya ini dari sumber berita ya cukup terpercaya lah, Indozone. Tahu kan lo yang hashtag harus kamu harus tahu gitu. Pasti lo tahu kan. Oke, yang pertama langsung bacain aja yang. Pohon rupa Yesus. Waduh. Warga Kristen di desa Burmakino, Rusia menyembah pohon yang diklaim menyerupai wajah Yesus Kristus di batang bagian dalam. Awalnya, warga desa tidak menyadari hingga akhirnya mendapati ada bentuk lengkungan seperti gereja di pohon itu. Desa Burmakino tidak memiliki gereja. Karena itu, warga desa tersebut sampai saat ini menyembah dan berdoa di depan pohon itu. Batang pohon itu diyakini bergambar bangunan gereja Ortodoks Rusia. Ya ini mah bukan aliran sesat. Bukan sekte-sekte aneh, bukan. Ya ini karena emangnya nggak ada tempat beribadah mereka, bro. Indozone, coba Anda seleksi lagi berita yang Anda akan bawakan. Ini mah, tapi nggak tahu juga sih. Ya kalau buat kalian yang tahu, coba tolong dijelaskan di kolom komentar ya. Takut salah gua. Oke, yang berikutnya. Yang kedua ya, boneka Barbie. Di daerah Pulau Ubin, Singapura, ada sebuah kuil yang sudah berusia lebih dari 117 tahun. Kuil tersebut menempatkan boneka Barbie di salah satu sudut altarnya. Konon katanya, jika berdoa di kuil ini dan menyembah boneka itu, maka dia akan memperoleh kecantikan luar biasa. Aduh, ini 117 tahun gitu. Buset, lama banget, 1 abad gitu. Udah lama juga ya. Udah lama menyimpan kebodohan. Goblok. Ya ampun, apa gitu yang mereka pikirin sehingga mereka itu menyembah Barbie? Apakah mereka melihat Barbie itu, wow, ada benda yang sangat sempurna, aku akan menyembahnya. Sempurna matamu gitu. Barbie kan gak punya pentil gitu. Gak sempurna, gak ada yang sempurna di dunia ini, bro. Aduh, nih buat cewek-cewek di Indonesia yang merasa, aduh, aku jelek, aduh, aku hitam. Nah, sembah Barbie. Anda akan memperoleh kecantikan yang luar biasa. Enggak, bohong, bercanda. Buat sekte ini gue saranin ya, jangan ke Indonesia deh, jangan main ke Indonesia, apalagi ke tempat gue nih. Banyak anak kecil gitu yang mainin Barbie gitu. Ntar dia ngelihat anak kecil mainin Barbie, diadu-aduin sama Ultraman. Ntar dia mikir anak kecil ini menistakan Tuhannya mereka, Barbie. Nanti dalam hati dia ngomong, sungguh tidak tega aku melihatnya. Tuhanku diadu-adu sama Ultraman. Jangan ke Indonesia dah lu pada dah. Bahaya, ntar bocah kecil dibilang penistaan Tuhan lu lagi. Oke, yang selanjutnya nih, yang ketiga, teko raksasa.
Seorang pria tua bernama Arifin Muhammad atau akrab disapa Ayah Pin di Malaysia sempat viral setelah mengaku pernah didatangi malaikat ketika sedang ditimpa sakit. Sejak saat itu, Ayah Pin mengumpulkan massa dan membentuk sebuah aliran sesat yaitu perennial, penggabungan seluruh unsur agama menjadi satu. Anjir. Ayah Pin, mengapa bertemu malaikat menjadi sebuah kebanggaan untuk Anda? Anda itu ingin dicabut nyawanya tapi nggak jadi. Anda diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan di dunia. Maka Anda kenapa malah membuat sekte aliran sesat, goblok? Aduh, tobat, malah bikin aliran sesat sih, goblok. Aduh. Pengikut ajaran Ayah Pin ini mendatangi masjid, gereja, dan kuil. Bahkan yang paling kontroversi adalah mereka menyembah teko raksasa yang dipercaya sebagai salah satu lambang limpahan rezeki dari surga. Setelah bertahun-tahun aliran sesat ini ada, akhirnya pada tahun 2005 Ayah Pin dan para jemaatnya ditahan. Nah iya, bagus, ditahan. Gua gak setuju banget ini. Ini nih, ya bisa dibilang penistaan agama sih. Soalnya ini mengubah ajaran agama yang udah ada sejak lama gitu. Ini sesat sekali ini, goblok. Ini kan katanya menggabungkan unsur-unsur agama yang ada gitu. Ayah Pin, Anda pikir agama itu apa? Varian seblak dicampur-campur gitu ya ampun. Terus agama Anda mau dibilang apa? Agama spesial komplit gitu, Ya ampun. Oke, yang selanjutnya nih, yang keempat, daging bacon. Daging bacon. Daging bacon tuh tahu kan lo? Daging babi. Daging babi. Di Las Vegas, Amerika Serikat, ada salah satu aliran kepercayaan bernama United Church of Bacon. Aliran ini memiliki ratusan pengikut. Anehnya, mereka semua secara terbuka mengaku telah menyembah daging bacon sebagai Tuhan. Ya Allah, mencium, menyentuh, memakannya saja sudah haram, apalagi menyembah, goblok. Bahkan di laman resmi mereka dicantumkan berbagai layanan yang dibuka oleh gereja Bacon itu, mulai dari pembaptisan, pernikahan, dan pemakaman. Mereka juga rutin melakukan ritual penyembahan daging bacon. Pendiri gereja Bacon ini diketahui seorang penganut ateis bernama John Whiteside. Slogan para jemaat gereja Bacon adalah "Bacon is our God because bacon is real." Aduh. Mas John Whiteside, apa yang ada di pikiran Anda sehingga Anda mengajak orang-orang untuk menyembah bacon, daging babi, haram? Kenapa harus bacon gitu? Aduh. Ini sekte ini diketahui adalah orang-orang yang ateis, yang nggak percaya Tuhan gitu, nggak percaya agama. Makanya dia bikin slogan "Bacon is our God because bacon is real." Artinya itu bacon itu Tuhan kami karena bacon itu nyata. Kenapa harus bacon gitu? Daging babi anjir. Yang nyata itu bukan bacon saja, Mas John Whiteside. Strapless untuk bungkus pepes ikan juga nyata. Kenapa Anda pilih bacon gitu? Aduh. Ya, ini cara beribadahnya itu gimana ya? Apa cara berdoanya? Apakah dia berdoa kepada bacon? "Wahai bacon yang agung, aku ingin bekerja, carikanlah saya kerja, bacon yang agung." Anjing, meminta pada bacon gitu, makanan yang jelas-jelas itu bikinan manusia kan. Aduh, ini orang-orang kayak gini nih harus diperiksa gitu skill psikologisnya gitu. Masa ya makanan disembah gitu, ya ampun, gak masuk akal banget gitu. Ya, banyak banget orang gila gitu di dunia. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, sepeda motor. Makin aneh aja anjir, sepeda motor. Masa dia nyembah sepeda motor sih?
Sejumlah penduduk desa di India membangun sebuah kuil untuk menyembah sepeda motor yang diberi bunga-bungaan, syal dan tali. Kepercayaan aneh ini bermula dari tahun 1991 ketika Om Banaji atau Om Bana mengendari sepeda motor kesayangannya bernama Peluru. Peluru ini gak kreatif banget gitu namanya, kok Peluru, emang gak ada nama lain gitu. Peluru aja. Dalam perjalanannya dia mengalami kecelakaan fatal. Pihak kepolisian pun berhasil mengamankan motor itu. Anehnya motor itu justru kembali lagi ke tempat kejadian, padahal polisi sudah mengikat erat dengan tali. Beberapa kali hal itu terjadi hingga akhirnya motor itu disimpan di kuil bernama Kuil Peluru Baba di negara bagian Rajasthan, India. Sampai sekarang banyak orang yang menyembah motor itu sebagai Tuhan. Hanya lu bisa ngebayangin gak sih Tuhan gitu, motor Tuhan itu, ini kayak motor ereking gitu. Hanya hey, Tuhan Anda ini adalah masalah bagi pengguna jalan raya, karena kalau motor ini lewat kebut-kebutan membuat kuping sakit. Hey, aduh, motor dijadikan Tuhan gitu. Aduh, udah gila apa? Nih kalau orang sekte ini ke Indonesia nih, aduh, khawatir gue nih. Ntar dia ngeliat apa, kawanan komunitas ereking lagi konvoy gitu, reng di lewat jalan raya, dia lihat, hah, itu Tuhanku, hah, itu juga Tuhanku. Anjing, Tuhannya banyak banget, goblok. Aduh, kenapa motor gitu? Oh, mungkin ini apa namanya, motor ini dikeramatkan atau bisa dibilang benda pusaka gitu. Ya ampun, kalau misalnya ada yang, kalau di Indonesia tuh benda pusaka tuh biasanya keris, batu atau semacamnya lah. Ini kalau di India ini motor, bro. Kalau misalnya ada paranormal gitu yang penarikan benda pusaka gitu ya, kami akan segera menarik benda pusaka dari pohon pisang. Pasti tarik, motor, kenapa motor? Anjing, benda pusakanya motor ditarik dari pohon pisang gitu, narik benda pusakanya yang keluar motor. Ada. Ya, itu dia sekte-sekte atau penyembahan aneh gitu di dunia ya. Ya, itu mah tergantung diri mereka masing-masing sih ya, mau dia nyembah bacon kayak nyembah motor, nyembah tai gitu, terserah dia deh. Yang penting gak ngerugiin orang, yang penting gak ngubah ajaran agama yang udah ada. Ya udah, terserah lu deh. Mati masuk neraka urusan lu gitu, ya udah. Oke, segitu dulu video dari Caur ya. Tungguin video-video selanjutnya, mungkin ya ada sesuatu yang menarik yang bakal gua bahas di Caur. Oke. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau lu nggak nonton sampai habis, berarti lu nggak punya kuota. Makanya pakai Eksis. Tolong, apa jadi promosi anjing. Oke, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.